Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Widyasari Astowo dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2 kelas A2 dengan NIM 106. Hari ini kita akan membahas tentang teori agenda setting. Nah, mengulas sekilas, teori agenda setting ini berasal dari dua suku kata bahasa Inggris dengan agenda dan setting. Nah, apa sih arti agenda? Kalau menurut KBBI, agenda itu kegiatan atau buku catatan yang bertanggal secara tertata. Kalau setting itu artinya pekerjaan yang menata dan mengatur. Nah, kalau pengertiannya, teori agenda setting dari Maxwell Malcolm dan Donald Shaw merupakan gambaran dari kemampuan media massa untuk mentransfer hal yang menonjol pada suatu berita dari news agenda kepada publik agenda. Maksudnya mentransfer hal yang menonjol itu, media massa punya peran penting untuk memilih dan memilah berita atau masalah yang akan dipublikasi. Nah, teori ini menegaskan bahwa peran media massa sangat besar dalam menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat yang menerima informasi, mempengaruhi pendapat dan perilaku masyarakat. Jadi dari berita yang sudah dipilih dan dipilah sebelumnya, media massa, pers, jurnalis itu memiliki keinginan untuk merubah pendapat dan perilaku masyarakat dari berita yang dipublikasi. Media massa, jurnalis, pers itu nggak mungkin menceritakan masalah dari A sampai Z. Mereka mengolah berita menggunakan framing sesuai dengan framingnya masing-masing. Teori agenda setting mengatakan bahwa media memberikan pengaruh terhadap masyarakat dengan masing-masing framing. Sebagai seorang jurnalis, pers, mereka tuh punya framingnya sendiri-sendiri, kayak kata-kata apa yang harus digunakan, dan lain sebagainya. Framing ini disusun untuk menempatkan sebuah berita dan memberikan makna tertentu. Misalnya kertas ini, TV One mengabarkan bagaimana caranya pembuatan kertas. Nah, tapi CNN mereka memberitakan kegunaan kertas ini seperti apa, jenis kertas, dan lain sebagainya. Nah, itu kan satu makna yang sama, tapi dengan framing yang berbeda menimbulkan makna dan pengaruh yang berbeda pula. Nah, teori agenda setting ini mulai dirilis sejak tahun 1968. Dilatar belakangi oleh penelitian menjelang pemilu presiden Amerika Serikat. Nah, tapi sebelum itu udah ada ahli yang memiliki kecenderungan observasi mengenai pengaruh media terhadap khalayak. Nah, kenapa teori ini tuh diteliti? Karena para ahli itu kepo. Waktu itu kenapa media tuh sangat selektif banget memilih berita. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum dipublikasi, berita itu dipilih dan dipilah dulu. Nah, peneliti ini mencari alasan kenapa nggak semua berita aja dipublikasi. Ternyata ada aspek tertentu dalam mempublikasikan berita, yaitu tentang aspek nilai berita dan juga aspek nilai jual. Munculnya agenda publik memiliki 3 dasar asumsi yang muncul berkaitan dengan interaksi. Nah, 3 dasar ini yang akan selalu muncul di berbagai bab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah antar media, kedua audiens atau publik, dan 3 pengambilan kebijakan. Nah, antar media mengacu pada prioritas penempatan masalah yang didiskusikan pada sumber media. Nah, contohnya media A membahas tentang cara pembuatan kertas, maka media B, media C, dan media yang lainnya akan ikut membahas sesuatu yang booming agar mereka itu menjadi sasaran pembaca. Nah, yang kedua ada audien atau publik. Publik adalah hasil dari agenda media yang berinteraksi dengan pemikiran publik. Nah, seperti yang tadi saya bilang, publik itu memiliki hak untuk memilih media mana yang akan dia baca dan media mana yang akan dia percayai. Yang ketiga adalah pengambilan kebijakan. Nah, pengambilan kebijakan adalah agenda publik yang berinteraksi dengan apa yang dianggap penting untuk pengambilan kebijakan. Misalnya, untuk saat ini publik itu merasa penting dengan cara pembuatan kertas. Nah, publik akan lebih membaca framing tentang cara pembuatan kertas daripada jenis-jenis kertas dan cara fungsinya. Konseptualisasi prateori ini memiliki 3 orang yang berkontribusi. Yang pertama bernama Robert Park dengan gagasan penjaga gerbang media bahwa editor berita memiliki kekuasaan untuk membunuh dan mempromosikan berita. Seperti yang saya bilang tadi, media itu punya pilihan berita mana yang mau dipublikasi dan berita mana yang mau disimpan. Yang kedua, Walter Lippmann dengan argumennya bahwa media massa menghubungkan berita dengan opini publik. Yang ketiga ada
Hollard Laswell dengan pemahaman tentang dua fungsi penting media massa, yaitu pengawasan dan korelasi. Nah, pada rapat teorinya, konsep utamanya diambil untuk disebarluaskan melalui media massa. Para peneliti menggunakan uji penerapan menggunakan metode wawancara 100 pemilih pada saat itu dengan cara uji ukur, yaitu dua variabel, agenda publik dan agenda media. Perluasannya menggunakan media apa saja? Nah, waktu itu perluasannya menggunakan ratusan artikel, buku, televisi, koran, majalah, berita, dan monograf. Nah, teori ini tuh dianggap sudah sukses karena telah mendukung ratusan penelitian sejak 1972 hingga sekarang. Nah, pusat topik pada teori ini tuh udah nggak membahas tentang politik aja, alias sudah universal, seperti tentang agenda baru, media tradisional, respon stimulus, dan lain sebagainya. Nah, teori agenda setting ini punya dua tingkatan. Yang pertama agenda media yang luas, dan yang kedua adalah proses pengemasan media. Nah, agenda yang luas itu apa sih? Nah, agenda yang luas merupakan bagian media yang mengagendakan daftar masalah penting sesuai dengan bagian dari masalahnya. Balik lagi seperti awal, bahwa media itu memilih dan memilah berita sesuai dengan apa yang lagi booming agar menjadi pusat perhatian dan disukai oleh pembaca. Nah, yang kedua adalah proses pengemasan media yang berupa proses media menggambarkan masalah yang disusun untuk mempengaruhi pembaca fokus pada masalahnya. Nah, ini tadi bisa disebut framing. Nah, misalnya contoh untuk agenda media yang luas, CNN memiliki pembahasan tentang COVID. Nah, submasalahnya bisa saja kasus penambahan COVID, cara penanganan COVID, cara menghindari COVID, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh proses pengemasan media, biasanya ini menggunakan framing atau kata-kata yang menarik. Nah, misalnya seperti CNN tadi membahas tentang COVID, maka CNN menggunakan kalimat salah seorang pengidap COVID sembuh dengan cara rutin yang unik. Nah, pasti orang membaca kayak kepo, cara rutin seperti apa sih? Nah, akhirnya dibaca, dan kalau framingnya lebih unik lagi, maka akan disebarluaskan kepada teman-teman. Nah, kesimpulannya, teori agenda setting adalah teori yang berlaku dari abad 20 hingga sekarang. Teori ini menjelaskan tentang keterkaitan pesan, media, dan penerima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.